Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Ali Imran ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan dari segala yang diingini syahwat, dari yang pertama adalah wanita, yang kedua anak-anak, dan yang ketiga harta yang banyak. Jadi kita sekarang ini bicara tentang pre-program yang ada dalam otak manusia. Jadi manusia suka dengan wanita. Wanita itu perhiasan dunia. Kemudian anak-anak dan harta. Nah, jadi orang-orang yang menganggap kehidupan ini, jadi ada dua golongan orang-orang menyikapi ini semua. Pre-program yang sudah terinstall dalam tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama adalah menjadikan ini sebagai tujuan hidup. Jadi mereka mengejar wanita, mereka mengejar anak-anak yang banyak, dan mereka mengejar harta menjadi tujuan dalam kehidupan hidup ini. Sedangkan golongan yang kedua adalah orang-orang yang tahu bahwa ini adalah ujian. Mereka harus bijak menyikapinya dan menjadikan ini sebagai sarana untuk mengejar tempat terbaik di sisi Allah yang akan diterangkan di akhir ayat ini. Nah, orang kedua, ketika mereka berhadapan dengan wanita, mereka menjadikan wanita ini untuk menjaga kesucian mereka dan untuk melahirkan banyak keturunan. Bumi ini luas, manusia ini banyak, tapi orang baik itu sedikit. Ketika mereka bisa melahirkan keturunan-keturunan yang berkontribusi kepada kebaikan, sungguh ini merupakan suatu ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Anak-anak. Anak-anak adalah sumber kekuatan. Di zaman dahulu, orang suka punya banyak anak, karena anak-anak itu, terutama lelaki, akan membela orang tuanya sekiranya terjadi apa-apa. Kemudian banyak anak juga berarti banyak rezeki buat orang tua. Suatu peribahasa yang sampai sekarang pun orang masih memandangnya. Terus yang ketiga adalah harta. Manusia suka harta, sudah pre-install dalam tubuh manusia. Nah, terus disebutkan dalam ini perinciannya. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak adalah mata uang yang abadi, yang nilainya dijadikan referensi dari tukar jual beli dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Orang akan merasa bahagia kalau mereka punya cadangan emas, cadangan perak, atau dalam masa sekarang adalah uang yang banyak tersimpan. Betul nggak? Kemudian perincian dari harta yang kedua adalah kuda pilihan. Bukan kuda biasa-biasa ya, kuda pilihan. Di zaman Nabi Muhammad, kuda itu merepresentasikan alat transportasi yang mewah, terutama kuda-kuda pilihan. Mereka tahu antara kuda-kuda yang lemah, kuda-kuda yang kuat.
Di zaman sekarang, orang sudah tidak menjadikan kuda lagi sebagai alat transportasi, tapi mereka tetap melihat bahwa di antara mobil-mobil atau kereta-kereta yang ada ini, ada kereta yang melambangkan luxury, menampakkan kemewahan. Betul nggak? Oke. Yang ketiga disebutkan adalah wal an'ami wal kharth, binatang ternak dan sawah ladang. Apa beda binatang ternak dengan kuda? Saya sudah menerangkan tentang kuda, nah sekarang saya masuk ke binatang ternak. Binatang ternak ini adalah binatang yang menambangkan sesuatu yang bisa disimpan dan juga bisa ditukar menjadi harta. Dia akan menghasilkan sesuatu. Contoh, lembu atau sapi. Binatang ini dilahirkan, kemudian dibesarkan. Ketika sudah besar bisa diambil susunya. Kemudian kalau kita ingin produce lebih lanjut lagi, kita bisa potong, dijual dagingnya, dijual kulitnya, dijual kepalanya, semuanya bisa dijual, dijadikan harta. Sawah ladang juga seperti itu. Jadi ini adalah, kalau zaman sekarang adalah suatu bisnis lah, nggak cuma terbatas pada binatang ternak atau sawah ladang, bisnis juga termasuk. Jadi sesuatu yang bisa menghasilkan harta di masa depan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Sehingga manusia terpecah menjadi dua golongan. Ada yang mengejarnya, ada yang menjadikan ini sebagai alat untuk meraih ridha Allah. Dan Allah mengungkapkan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Di sisi Allah ada surga, ada yang lebih baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, maukah ku beritahu kalian yang lebih baik dari demikian? Manusia itu pengetahuan dia terbatas. Pengetahuan dia hanya sekedar apa yang dia lihat. Mereka suka dengan wanita, mereka suka dengan anak-anak, mereka suka dengan harta. Karena mereka belum melihat apa yang lebih baik lagi daripada itu. Makanya di sini Quran turun untuk memberitahukan. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ada surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Surga nggak kelihatan kan? Tapi Allah memberikan gambaran di dalam Quran ini bentuk surga menurut sesuatu yang dipahami manusia. Di bawah surga itu ada sungai-sungai. Surga itu adalah garden, kebun. Manusia di dunia ini suka dengan garden. Kita lihat perumahan-perumahan yang mewah-mewah, biasanya ada embel-embel garden. Ada embel-embel taman, pohon-pohon. Itulah rumah mewah di dunia. Lebih dari itu, sebagian orang-orang membuat perkuburan tuh menjadi semacam garden, kebun. Melambangkan kemewahan yang mereka sudah tahu dari sejak di dunia ini. Lebih dari itu, di bawahnya itu ada sungai-sungai. Percaya atau nggak percaya, di dunia ini pun kalau ada garden nearby lake, nearby river, adalah sesuatu yang precious, sesuatu yang bernilai tinggi di hadapan manusia.
sesuatu yang orang coba untuk beli walaupun harganya mahal. Nah, garden nih, surga ini, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka akan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah. Di dalamnya ada pasangan-pasangan yang disucikan dan ridho dari Allah. Di antara tiga yang dicintai manusia, wanita adalah nomor satu. Nah, surga di sini dalam ayat ini disebutkan wanitanya. Jadi manusia lelaki yang masuk ke surga, mereka akan mendapatkan bidadari yang disucikan. Disucikan di sini artinya cantiknya luar biasa, tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia, kemudian tidak pernah mendapatkan haid dan nifas. Ini arti yang disucikan. Dan terlebih dari itu disebutkan waridwanum minallah, dan ridho dari Allah. Allah ridho terhadap orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kalau sudah Allah ridho, apapun yang mereka minta terjadilah. Betul nggak? Kalau kita punya anak atau kita punya anak buah di dalam perusahaan, kita sudah ridho dengan anak buah ini. Apapun yang dia bilang, kita iyakan. Apapun yang dia maui, kita bolehkan. Betul nggak? Dan di sini ditutup dengan kalimat wallahu basirum bil ibadat. Dan Allah basir, maha melihat pada hamba-hambanya. Jadi surga ini hal yang mahal. Surga ini tidak mudah didapatkan. Dan hanya orang-orang yang terseleksi, yang Allah lihat layak untuk dapatkan surga, mereka akan masuk surga. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.